Karena bagaimanapun kesejahteraan masyarakat itu dimulai dari pembelajaran kan gitu kan. Jadi termasuk untuk solusi kepekerjaan, memang di sekolah itu mempunyai upaya untuk menyiapkan soft skill, Pak. Soft skill yang kita arahkan ini polanya adalah semi pesantren dan semi taruna. Dan ini SMK 4 berarti itu mendidik karakter ya? Iya, itu jadi karakter. penguatan di sana. Bagaimana itu mendidik? Kan karakter dia punya, kreativitasnya gimana mendidiknya? Ya, kan kalau harus digabung nih Pak. Betul. Kalau dia punya karakter, punya kompetensi, punya pengetahuan, keterampilan, begitu kan. Tapi kalau dia itu tidak kreatif, ini nggak bisa digunain. Iya. Jadi pendekatan yang pembelajaran yang sekarang ini Pak, itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MIS Video. Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala SMK Negeri 4 Pandeglang berkaitan dengan pembinaan desa atau kerjasama antara SMK Negeri 4 Pandeglang dan desa-desa yang ada di sekitarnya berkaitan dengan sumbangsih SMK itu terhadap pembinaan desa dan masyarakat desa. Karena SMK itu adalah sekarang itu bukan hanya mendidik anak-anak yang untuk kerja atau untuk wirausaha, juga mungkin ada yang disumbangkan dari SMK itu kepada desa, khususnya desa-desa yang ada di sekitar sekolah tersebut. Nah, saya ingin mengetahui Bapak Susilo, ini doktor, ini baru doktor, belum lama Pak ya, September kemarin ya. Terus mungkin punya ide-ide atau mungkin punya program berkaitan dengan pembinaan desa yang dikaitkan dengan program sekolah, baik itu dari kurikulum sekolah maupun dari ekstrakurikuler sekolah gitu ya. Nah, ini apa sih tujuan dan bagaimana sih nanti itu desa itu dikaitkan dengan metode-metode yang ada di sekolah Bapak? Mungkin Bapak bisa jelaskan singkat tapi kronologi gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi saat ini kita mengelola hilir saja itu sudah paling kuat mendongkrak nilai tambah. Karena off farm hulu dan on farm itu masyarakat sudah hafal, itu sudah hafal. Cuma bagaimana manajemen barunya ini kan, kebaruannya ini. Karena kan metode lama konvensional, mereka itu kan berpikir konvensional itu kan bikin bawa truk, bawa mobil, harus ngangkat ke kota gitu kan, ongkos dan segala macam kan. Nah, sekarang tidak perlu menurut saya ngangkat ke kota, cuma bagaimana memasarkan dari multimedia tadi gitu kan. Nanti butuh satu kirim satu gitu kan, butuh dua kirim dua. Kalau dulu kan butuh satu kirim banyak juga gitu kan. Jadi dengan adanya mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini bisa membuat para peserta didik sejak dini mulai melek dunia wirausaha. Dan apabila dia sudah bisa mendapatkan sukses, itu diharapkan nanti dia akan menekuni dan memperbesar volumenya ya. Jadi, tapi bagaimana itu mendidik? Kan ini yang paling sulit katanya gitu kan. Nah, anak kita itu kan arahnya kerja. Kalau di rumah menghasilkan itu nggak kerja, di rumah tapi menghasilkan tapi nggak kerja disebut gitu kan. Nah, itu bagaimana membalikkan pikiran itu atau merubah itu persepsinya. Jadi kita memang beri informasi Pak. Jadi
untuk mengubah perilaku itu kan kita ubah pengetahuannya, sikapnya dan keterampilannya. Kita juga undang narasumber dari wirausahawan sukses. Jadi orang-orang yang sukses, alumni yang sukses kita undang untuk menjelaskan kepada adik-adiknya. Dan ini sudah menggeser persepsi ketika kita adakan mapping pemetaan rencana kepekerjaan. Dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu berubah antara yang bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Dan ketika kelas 3 itu semakin menemukan dia, oh saya memastikan akan bekerja atau melanjutkan. Nah, yang wirausaha ini sudah mencapai angka 7%. Jadi lumayan lumayan udah. Jadi kalau memang 7%. Berarti kalau 7% ada 100 orang berarti udah 770 orang ya? Kalau 107 orang. 7 orang ya. Karena syarat minimal negara maju kan 2% entrepreneur. Lalu yang sudah sangat maju ya di atas 10%. Jadi memang ya pelan tapi pasti terus kita. Dan memang rupiah pertama itu jauh sulit, tapi ketika mereka sudah menikmati, biasanya sudah menikmati diri. Cuma kan masalahnya itu tadi banyak yang sekarang itu di kampung-kampung itu saya masih di rumah, penghasilannya ada, tapi saya dianggap nggak kerja. Jadi persepsi. Nah persepsi itu yang harus dirubah gitu. Jadi menuju generasi milenial, generasi Z ini memang kita perlu pengasuhan, Pak. Jadi selalu mengarahkan bahwa era PNS, era karyawan. Nah itu kan tadi Bapak kan tadi ini kacamatanya adalah langsung ke desa tuh, kita berbicara desa. Bagaimana ini merubah pemikiran guru-guru Bapak yang untuk ke model itu juga? Jadi memang sumbernya harus dari guru, Pak. Jadi guru yang diharapkan itu kan yang istilahnya inspiring teacher. Jadi guru-guru juga masih sedikit yang menjadi pelaku entrepreneur. Sebetulnya entrepreneurship itu kan kalau guru bukan berarti dia harus jadi entrepreneur, tapi bagaimana menggerakkan entrepreneur lain kan gitu kan? Jadi sesungguhnya dunia guru juga teacherpreneur, Pak. Dipahami. Jadi kita guru sebagai sosok yang dipercaya oleh muridnya. Jadi ketika murid mempunyai rasa percaya kepada gurunya, ya dia akan menerima apa yang dijelaskan. Jadi guru-guru kita juga perbaiki budaya kerjanya. Nah, kita di SMK 4 itu budaya kerja tadi. Kalau kita walaupun ini sebenarnya kan dalam organisasi itu udah lama gitu ya. Memperbaiki budaya kerja kan gitu kan. Nah, budaya kerja yang seperti apa yang diharapkan? Kan karena ini ada macam-macam nih. Mungkin kurikulumnya sama itu budaya kerja dari kementerian atau dari mana gitu kan. Tapi kan ada keunikan di masing-masing sekolah. Mungkin sekolah A keunikannya apa, sekolah B keunikannya apa. Nanti Bapak arahnya kemana itu? Jadi kita menerapkan budaya melayani, Pak. Jadi kita sampaikan pilihan hanya 2, mau melayani atau dilayani. Kalau kita mau dilayani, kita tamat. Tapi kalau kita mampu menjadi melayani, dokter itu yang melayani pasien banyak, itu pasti banyak penghasilannya. Jadi toko yang melayani pembeli, siapapun yang menjadi melayani orang banyak, itulah yang akan memenangi. Makanya kita memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Jadi sampai kepada pelayanan level 3. Kalau business to business sudah tugasmu apa selesai. Kemudian business to country, jadi melayani kepada orang tua murid itu kan pelanggan kita, raja itu harus dipuaskan orang tua murid. Anaknya diurus dengan baik, terus muridnya dijamin setelah lulusnya. Kami berani mengatakan kami jamin, kami garansi setiap siswa yang masuk ke SMK 4. Jadi kalau yang mau bekerja juga kita garansi, yang mau melanjutkan juga demikian, yang mau wirausaha kita jamin. Sehingga itu trust masyarakat kita pegang.
Yang berikutnya adalah heart to heart services. Jadi kita melayani murid dengan hati, Pak. Jadi ya gurunya memang harus menjadi contoh. Seperti hari ini semuanya pakai baju kita warga provinsi, kita warga sekolah, kita merah putih, kita memang bela negara hari Rabu, semuanya begini. Diawali pagi dengan sama-sama apel, membaca kalam ilahi, membaca asmaul husna, sholawatan, kemudian merah putih naik. Kita siap melayani anak-anak didik kita. Ya ini kan kita kedepankan ini, jangan hanya membatalkan judulnya. Iya. Ya itu ya, terima kasih saya nih. Sebenarnya ya itu tadi saya bukan tadi ya, ya sepanjang inilah kita berharap bahwa SMK itu ke depan kan toh bagaimanapun mau sekolah apapun, mau SMA, SMK, perguruan tinggi manapun, ujung-ujungnya orang itu adalah mencari kehidupan. Ya kan? Kehidupan itu macam-macam tergantung bagaimana merasakan gitu kan. Bagaimana orang tersebut merasakan itu kan. Nah, makanya kami lah, saya lah, atau mungkin Pak Gubernur juga sama, atau semua Pak Sekda, Pak Wakil Gubernur juga sama. Itu berharap bahwa SMK ini menjadi pionir di dalam mengentaskan pengangguran lah ya. Pengangguran karena bagaimanapun karena image itu adalah sekolah kerja gitu kan, padahal sekolah itu adalah kehidupan gitu kan. Kehidupan itu kan bisa kerja, bisa juga tidak kerja, tapi hidup kan gitu kan. Nah itu yang harus diinikan oleh kita ini, membalikkan pikiran agar siapapun nanti, karena bagaimanapun itu di masa depan itu penduduk itu bukan tambah sedikit, tambah banyak kan. Kemudian pangan harus ngikutin mestinya kan gitu kan. Pangan kan harus ngikutin penduduk gitu, bukan penduduk ngikutin pangan gitu kan. Karena orang itu tambah banyak, berarti butuh pangan yang banyak kan gitu kan. Tapi pangan itu juga kan harus diciptakan oleh manusia gitu kan. Kalau nggak diciptakan kan tumbuh sendiri di dalam hutan ya sekedarnya saja kan gitu kan. Termasuk tadi yang mokaf itu Pak, bisa menjadi alternatif karena kita sudah terbiasa makan itu nasi berbentuk beras. Mokaf apa? Modifying cassava. Jadi ubi kayu itu difermentasi, kemudian diproses menjadi tepung, dan itu bisa roti nanti ya. Bisa menjadi pengganti terigu. Dan kalau itu dicetak menjadi bentuknya seperti beras, ini bisa dinanak menjadi seperti beras nasi. Sehingga di tempat lain sudah menjadi beras mokaf. Jadi tidak mesti melulu padi. Nah berarti itu kan harus dibikin dengan, ya itu juga membalikkan pikiran orang juga kan. Jadi, jangan sampai itu itu bukan nasi gitu kan. Padahal itu kan sumber energi juga karena potensi daerah Banten itu 60% dataran tinggi, artinya bukan sawah gitu ya. Sehingga ubi kayu yang bisa ditanam di daerah-daerah lahan kering maksudnya. Kita ini pemerintah, tadi saya bilang itu Pak Gubernur, Pak Wakil, Pak Sekda, itulah mendorong anak-anak pendidikan itu lebih maju, khususnya di Banten ini untuk kesejahteraan masyarakat kan gitu kan. Karena bagaimanapun kesejahteraan masyarakat itu dimulai dari pembelajaran kan gitu kan. Jadi termasuk untuk solusi kepekerjaan, memang di sekolah itu mempunyai upaya untuk menyiapkan soft skill, Pak. Soft skill yang kita arahkan ini polanya adalah semi pesantren dan semi taruna. Dan ini SMK 4 berarti itu mendidik karakter ya? Iya, itu jadi karakter. penguatan di sana. Bagaimana itu mendidik? Kan karakter dia punya, kreativitasnya gimana mendidiknya? Kan kalau harus digabung nih Pak. Betul. Kalau dia punya karakter, punya kompetensi, punya pengetahuan, keterampilan, begitu kan. Tapi kalau dia itu tidak kreatif, ini nggak bisa digunain. Jadi pendekatan yang pembelajaran yang sekarang ini Pak, itu adalah production based dan project based. Jadi anak-anak memang dihadapkan pada tantangan. Jadi diberikan proyek, silahkan Anda membuat proyek tertentu per kelompok dan dilombakan. Nggak kerasa dia bahwa itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kejelian. Jadi
pembelajarannya sudah mengarah kepada project based. Jadi ya. mengelola sesuatu proyek dikerjakan kolaborasi dengan temannya untuk nanti dikompetisikan sesama temannya sesuai dengan jurusannya, sehingga nanti inovasinya akan muncul. Dan kita biasakan, jadi harus bisa dan terbiasa untuk berinovasi. Gitu Pak. Jadi mudah-mudahan upaya ini bisa terus ya itu mungkin kepala desa, RT, RW, perangkat desa. Nah itu Bapak juga harus balik pikirannya Pak. Ya. Jadi dengan kita sudah ijab kabul, MOU dengan desa, kita akan intensif. Nanti setiap jurusan itu mempunyai binaan satu desa. Jadi aktivitas terjadi proses. Rencananya berapa desa itu Pak? Ya. Rencananya jadi berapa kalau desa? Sekarang yang sudah terjadi ijab kabul satu kecamatan, dan kita sudah sampaikan kepada bupati untuk seluruh desa. Ada 335 desa akan kita kirim semua murid kita, dan itu 1 tahun penuh untuk dikawal operator desa. Jadi setiap desa punya operator desa dari anak sekolah, dan itu kan itu RPL. Langsung aja Pak, saran mungkin ini lebih kepada saran untuk perbaikan. Itu langsung mulai dengan teknologi aja langsung, artinya teknologi multimedia, RPL apa dan seterusnya itu. Itu harus sudah kan, karena semua orang juga sudah punya HP yang HP pinter lah gitu kan. Nah itu kan sudah smartphone kan gitu kan. Nah itu kan sudah punya kan gitu kan, server bisa di sekolah barangkali kan untuk ini. Gitu. Jadi anak-anak sudah anak milenial Pak. Iya. Ya makanya tadi saya bilang karena dia umur dia nanti besok seumur kita, mereka itu sudah go gitu kan, sudah sudah stabil lah gitu kan. Gitu. Jadi justru nanti itu ketika umur dia itu seumur kita, mungkin udah ada anak-anak yang baru lagi lahir kan, udah berbicara lain lagi gitu kan. Nah, tapi ini udah familiar untuk tingkat itu kan gitu kan. Sesuai anak zaman. Iya, sesuai anak zaman. Harapannya kan Indonesia emas itu kan 2045, tapi 2025 harapan Indonesia itu kan kalau pegawai negeri itu adalah berkelas dunia kan gitu kan. Kalau pegawai negeri berkelas dunia di 2025. Tapi kalau manusia Indonesia 2045 adalah Indonesia emas kan gitu kan. Gitu. Jadi sekolah harus mendekatkan muridnya kepada kehidupan yang real tadi Pak. Juga kita berupaya untuk mengundang para guru tamu tentu dari berbagai stakeholder. Mungkin yang lebih menukik Pak diundang itu yang dia paham sekali desa, paham sekali sekolah, paham sekali juga produk-produk desa yang memang tidak perlu dijual keluar dulu, tapi cukupin dulu di dalam desa kan gitu kan, baru swasembadanya baru keluar kan gitu kan. Nah itu yang mungkin kita juga punya grup kelompok gerakan desa emas itu Pak. Iya. Kita dimasukkan karena kita punya potensi untuk menggarap desa. Ya, makasih Pak Haji Susila, Kepala SMKN 4 Pandeglang di daerah Bojong. Itu jalannya jalan Malimping gitu ya, dari Pandeglang. Atas informasi yang diberikan, mudah-mudahan informasi ini bisa diserap oleh bukan hanya anak-anak di tempat Bapak saja. Di SMK 4 itu, tapi anak-anak di SMK yang lain, apakah di Provinsi Banten atau di luar Provinsi Banten, itu menjadi ide kreatif bagi mereka agar mereka itu adalah ke depan menjadi kehidupan lebih baik gitu kan. Karena semua orang sekolah apapun namanya itu adalah mencari kehidupan kan gitu kan. Terima kasih sekali lagi berkaitan dengan informasi ini. Nanti mungkin saya akan garap berkaitan dengan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Haji atas kunjungannya, motivasinya. Ya, kasih.